Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita aturaken dumateng Rasulullah. Nomor kalih dumateng musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi kita saged istiqomah dalam kebaikan ini dan kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Digampilaken sedaya urusane. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masjidi utawi iki iku bab kang nerangaken masjid. An Aisyah radhiyallahu anha, saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, amara merintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajidi, lawan bangun pira-pira masjid fid dauri ing dalem kampung. Wa antunadzafa lan yen to den berseni apa masjid watu thayyabalan di wangi-wangian apa masjid. Rawahu ngriwayataken hu ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Abu Dawud dan lan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa sahhahah dan milang-milang sahih sapa Imam Tirmidzi irsalahu ing mursali hadis ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kepada kita bibina'il masjidi untuk membangun beberapa masjid di sebuah kampung, di kampung. Wa antunadzafalan dan untuk membersihkan masjid-masjid itu waktu thayyaba dan memberikan wangi-wangian di dalam masjid itu. Ini perintah dari Rasul untuk membangun masjid-masjid di sebuah di tempat di mana di situ ada orang yang sholat, maka kita dirikan masjid. Masjid itu adalah tempat sujud, tempat sujud tidak terbatas oleh sebuah bangunan. Kalau kita di Mekah, di Medina, setiap tempat yang pernah disinggahi Nabi dan dibuat sholat oleh Nabi, di situ disebut masjid. Kulo nate napa tanglet dateng penjaga situ di pundi niku. Di Masjid Salman Al Faris itu di situ ada ya sak gerdu ngoten. Gerdu niku napa? Nggih pos kamling ngoten kecil gitu. Terus ya cilik ngoten. Terus disebut masjid gitu. Disebut masjid. Tulis masjid dibangun memang. Dibangun. Loh, kenapa kok disebut masjid? Ya karena tempat itu pernah dibuat Nabi untuk sholat. Tapi kalau kita kan enggak. Masjid itu yang digunakan untuk napa? Jumatan, gede masjid. Tapi kalau di sana semua tempat yang pernah dibuat Nabi sholat, di situ disebut masjid.
Ya. Nah, perintah di sini ketika sudah datang waktunya sholat dan kita mau sholat, maka sholatlah, ya. Bersujudlah. Nah, tempat yang digunakan untuk sujud, yaitu disebut dengan masjid. Kalau di Indonesia macam-macam namanya. Kalau di sana namanya masjid ya Bedi. Tidak ada sana musolah, musolah. Di sampingnya Masjid Nabawi itu situ banyak masjid. Ada masjidnya Umar, masjidnya Ali, ada masjidnya banyak di sekitar situ. Yang besar itu masjidnya Umar. Itu pun juga disebut masjid, padahal sebelahnya ada masjid. Itu yang dimaksud dengan masjid, tempat untuk sholat, tempat sujud, itu namanya masjid. Wa an Abi Hurairah lan diceritakan saking Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ngendika qatala merangi atau membinasakan atau mengutuk sapa Allahu Gusti Allah al-Yahuda ing wong Yahudi ittakhadhu kang ngalap sapa Yahudi kubur ambiyaihim ing kuburane nabi-nabine wong Yahudi masajida ing masjid. Muttafaqun alaih, ceritakan saking muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Wazatalan nambah sapa Muslimun Imam Muslim wan Nasara, tidak hanya orang Yahudi yang dikutuk oleh Allah, termasuk orang Nasrani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallah, Allah membinasakan, Allah mengutuk al-Yahuda wan Nasara, orang Yahudi dan Nasrani yang mereka itu ittakhadhu qubur anbiyaihim masajida, yang mereka mengambil atau menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka masajida, sebagai masjid. Ya. Ini kebiasaan orang Yahudi dan orang Nasrani yang menjadikan orang yang orang suci dari mereka, orang-orang soleh dari mereka itu dikuburkan di situ, kemudian dibangunkan masjid. Dibangunkan ya bangunan-bangunan itu ya. Nah, karena itulah mereka dikutuk, mereka dibinasakan oleh Allah. Nah, kita selaku seorang muslim ya enggak boleh meniru mereka, Bahkan ada yang ekstrim lagi, ekstrim dengan pemahaman bahwa kuburan ya dikubur ya sudah selesai, enggak boleh pakai patoa, enggak boleh pakai tenger-tenger, enggak boleh diundukno, enggak boleh. Dulu zaman-zaman sekitar tahun pinten niku di daerah Sukodono riyen nate. Jadi kuburan niku patokane diguwaki kabeh. Iki bid'ah. Terus kijing-kijingnya diguwaki kabeh. Ya memang tidak boleh mengijing terus membangun kuburan. Tetapi tidak sampai sefrontal itu ya, karena ada tujuan-tujuan lain yang masih dibolehkannya. Jadi yang dimaksud di sini tidak boleh membangun kuburan para nabi-nabi mereka itu sebagai pengagungan kepada orang-orang solehnya, orang Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka menyembah kuburan-kuburan itu, ya, itu yang tidak boleh. Nah, sementara kuburan-kuburan di tempat kita itu kan hanya sebagai tanda agar tidak dilindih orang, ya, tidak dilimpi orang, ya, ditandai itu masih dibolehkan. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Walahumalan kedua muttafaqun alaih Bukhari Muslim bin hadithi Aisyah, dari hadisnya Aisyah, kanu ono idza mata tatkalane mat, kanu ono sapa wong
Nasoroh dan Yahudi mau idza mata tatkalane mati fihim ing dalem wong ing dalem golongan Yahudi dan Nasrani mau sapa ar-rajulus shalihu wong lanang sing saleh banau mereka semuanya membangun ala qabrihi di atas kuburan-kuburan mereka itu masjid. Ulaika utawi mengkono-mengkono wong Yahudi Nasrani mau iku syirarul khalqi saelek-eleke makhluk. Di riwayat yang lain yang bersumber juga dari Bukhari dari yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa kebiasaan dari orang-orang mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, jika ada salah satu orang yang soleh dari mereka itu meninggal, mereka membangun kuburan-kuburan mereka itu menjadi masjid. Masjid itu adalah tempat mereka itu bersujud kepada kuburan itu, untuk mengagungkan kuburan itu. Wa an Abi Hurairah, diceritakan dari Abi Hurairah qala ba'atha ngutus sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khailan ing tentara berkuda. Fajaat mongko teka sapa tentara berkuda birojulin kelawan wong lanang. Farobatu mongko naleni sapa tentara berkuda bisariyatin kelawan cagak min sawari saking piro-piro cagak al masjid di masjid. Al hadis muttafaqun alaih. Nek hadis pun disebutkan di situ muttafaqun alaih, itu berarti sudah hadis yang kedudukannya paling tinggi. Kedudukannya paling tinggi, hadis yang sahih kedudukannya paling tinggi. Karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, bahkan hadis-hadis yang mutawatir, hadis-hadis yang kedudukannya paling tinggi, yang kesohehannya itu nomor 2 setelah Al-Quran, itu katanya begitu. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini diperjelas lagi dengan Imam Muslim. Sehingga para ulama hadis mengatakan kalau sudah diriwayatkan oleh 2 orang ini, yaitu Bukhari dan Muslim, maka hadisnya itu paling kuat. Nabi pernah mengutus pasukan berkuda, ya, untuk memerangi orang kafir. Kemudian dalam peperangan itu mereka membawa satu tawanan perang. Kemudian satu tawanan perang itu ditaleni tenggone salah satu cagak masjid. Ya. Ini dan Nabi tidak mempermasalahkan itu. Nabi tidak melarang dan Nabi pun tidak memerintahkan. Ini atas inisiatif sahabat sendiri. Jadi pada zaman Nabi itu ya bebas, tidak takut dengan perkara bid'ah. Gak disuruh Nabi kok dicancang no masjid. Ya santai saja dicancang no masjid. Ternyata Nabi tidak mengomentari. Bahkan Nabi menanyakan kepada orang yang ditawan itu, kenapa kamu kok ditawan? Itu sempat Nabi menanyakan kepada mereka. Ya. Di dalam keterangan di sini disebutkan tawanan itu namanya Sumamah bin Usal. Nah, ini menunjukkan bahwasannya satu, orang kafir boleh masuk masjid. Orang kafir boleh masuk masjid. Buktinya apa? Tawanan perang ini kan orang masih kafir. Dimasukkan di masjid untuk diikat di situ. Tidak apa-apa. Bahkan di syarahnya ini kejadian itu sampai 3 hari diikat di masjid itu.
Tanya Nabi sudah makan? Belum, diberi makan. Sampai 3 hari. Itu menunjukkan Nabi membolehkan orang kafir masih masuk masjid. Lah, kan ada Pak Al-Quran yang mengatakan bahwasanya mulai tahun ini tidak boleh orang kafir masuk masjid. Nah, kalau masalah ayat itu berarti kan beda Pak dengan ini kalau gitu. Kalau di ayat itu berkenaan dengan haji dan umroh. Ya. Haji pada tahun sebagaimana dalam Al-Quran itu, mulai tahun itu orang-orang kafir tidak boleh masuk karena memang pelaksanaan ibadah haji. Ya. Ini yang membolehkan dari orang kafir pun juga boleh masuk ke masjid. Tetapi memang dengan tujuan-tujuan yang dibenarkan. Dengan tujuan-tujuan yang dibenarkan. Farabatu bisa. Wa anhu anna Umar radhiyallahu an. Wa anhu lan diceritakan dari Abi Hurairah anna Umar sesungguhnya Umar marro lewat sapa Umar bihassana lewat di melewati Hasan ya. Hasan bukan Hasan bin Ali bukan. Ini Hasan yang lain. Hasan itu adalah nomor 6, nomor 2. Hasan itu adalah huwa Ibnu Thabit. Beliau adalah tukang syairnya Rasulullah. Orang yang biasa menyanyi di depan Nabi. Tukang inilah apa namanya? Munsyid itu orang yang menyanyi syairnya, menyanyi syair. Dan Nabi senang gitu ya. Marra bihassana yanshudu menyanyi syair-syair fil masjidi di dalam masjid. Falahabo mongko ngelirik sapa Umar dengan lirikan yang sinis ilaihi kepada Hasan. Faqala maka berkata Hasan tadi itu qad kuntu benar-benar ada, benar-benar ono ansyudu bernasyid sapa ingsun fihi ing dalam masjid. Wa fihi lan iku tetep ing dalam masjid man wong wa ya utawi wong iku khairun mingka luwe apik tinimbang awakmu. Muttafaqun alaih. Nah, ini hadis yang muttafaq lagi ini. Pernah suatu ketika Umar itu melewati Hasan, mendapati Hasan sedang bernyanyi-nyanyi di masjid. Bernyanyi-nyanyi di masjid. Tetapi nyanyiannya itu adalah nyanyian-nyanyian yang benar. Artinya nyanyian-nyanyian Islami, mungkin saat ini sholawatan atau puji-pujian di masjid. Falahadha, kemudian Umar ini sinis kepada Hasan ini. Artinya tidak sepakat. Nyanyi-nyanyi di masjid. Faqala maka berkata Hasan itu, saya bernyanyi-nyanyi di masjid. Saya melantunkan syair-syair di masjid. Padahal di situ ada Nabi Muhammad dan tahu kalau saya ini bersyair. Dan beliau mendengarkan syair-syair saya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah melarang saya untuk itu. Kenapa kamu yang tidak lebih baik daripada Nabi Muhammad kok melarang saya? Nah, ini dalil yang mengatakan bahwasanya boleh kalau di dalam masjid itu masih mengumandangkan ya sholawatan, terus kemudian syair-syair yang baik, itu boleh. Beberapa waktu yang lalu sempat ada gempar di daerah Punti Jambangan. Daerah Jambangan, saat di Jambangan itu ada remaja masjid yang lagi latihan banjari, Tiba-tiba penduduk di perumahan itu langsung masuk ke masjid, memaki-maki orang yang di dalam masjid yang sedang latihan banjari itu.
Ini mungkar, ini bid'ah, ini bid'ah. Buyar. Rame, orang-orang yang ada di masjid tidak bisa menyelesaikan itu, dan akhirnya diselesaikan oleh pihak dari kepolisian setempat. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, setelah diadakan audiensi di dua orang yang berselisih itu, akhirnya agar tidak terjadi salah paham, sementara dihentikan latihan nasyidnya itu. Lah, hadirin jamaah rahimakumullah, yang begini-begini ini ya, yang harusnya tidak boleh ada, ya, tidak boleh ada. Yang satu saking semangatnya karena baru ngaji mungkin ya, baru ngaji, masih tahu satu hadis, dua hadis, tidak tahu hadis yang lainnya yang membolehkan, langsung saking semangatnya mengafir-ngafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang. Yang lainnya punya pedoman yang lain sendiri, punya dalil sendiri, yang kedua-duanya tidak boleh disalahkan juga. Nah, tanpa ada kompromi, ya inilah, tidak boleh orang itu berpedoman hanya dari satu sisi, pakai kacamata kuda. Kenapa kacamata kuda ini? Kacamata kuda itu wis delok ngarep tok, gak delok kanan, gak delok kiri. Pokoknya sing kanan kiri iki gak ono, dianggap gak ono. Wong pinter-pinter sing wingi-wingi gak ono. Sing pinter iku dhek dhewe, delok ngarep tok ngene ya. Kok dadi ngisin-ngisini. Dadi ngisin-ngisini ngene. Lah, kita selaku orang muslim ya boleh demikian, tetapi harus semakin banyak ngajinya. Kalau ada sesuatu yang beda dengan umum ya, harus memahami bahwa ya kita ini masih harus ngaji lagi, di cross check lagi. Mungkin bisa jadi ketika kita membaca ini ada hadis yang lain yang memperkuat permasalahan itu ya. Sehingga tidak jadi memalukan satu, siapa? Memalukan orang Islam, pengunai kok dadi rame. Yang kedua, memalukan dirinya sendiri ketika ada hadis lain yang menyebutkan itu. Nah, intinya orang-orang yang seperti itu menganggap tidak ada yang lebih baik kecuali dirinya. Itu yang paling salah. Tidak ada yang benar kecuali dirinya. Itu yang bikin orang ini rusak itu di situ. Ya. Didik disalah. Kalau memang ada beda, kita kita tanyakan kepada orang yang membenarkan itu dan menerima, ya, dengan menerima. Karena apa? Karena memang bisa jadi sahabat Nabi saja juga demikian. Sahabat Nabi yang lain mendapatkan hadis ini, sahabat yang lain tidak mendapatkan hadis ini. Ketika dia tidak tahu tentang hadis ini, ya dia tidak kedapatan hukum dari hadis yang dia tidak tahu. Tapi ketika tahu, maka sahabat Nabi itu pun juga meng-cross check dari keduanya, terus kemudian ada jalan tengah dari situ. Ini pelajaran bagi kita. Ternyata ada di dalam hadis ini, Nabi pernah tahu, ya, Hasan ini bersenandung di dalam masjid, membacakan syair-syair di masjid, bacakan sholawat mungkin di masjid ya. Tetapi Nabi pun tidak menegurnya. Nabi pun ketika Nabi tidak menegurnya, itu berarti membenarkannya. Kenapa? Karena Nabi ketika salah, ada seseorang yang salah, pasti Nabi menegur. Ketika tidak ditegur, berarti Nabi membenarkannya. Inilah yang disebut dengan hadis takririyah. Hadis yang ditetapkan atas dasar Nabi tidak berkomentar. Tidak berkomentarnya Nabi, itu adalah komentar Nabi tentang pembenaran dari apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Mekaten hadirin jamaah rahimakumullah, kajian hadis pada pagi hari ini yang pertama berkenaan dengan membangun masjid di tempat manapun kita. Ketika ada waktu sholat, maka disitulah kita dibolehkan untuk menunaikan sholat, karena semua
bumi Allah dijadikan untuk sholat, untuk bersujud. Yang kedua, larangan kita untuk membangun kuburan-kuburan itu sebagai masjid yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana perlakuan mereka? Kok sampai Allah itu mengutuk mereka? Nah, ini yang harus kita pahami agar tidak salah paham kita. Karena kuburan-kuburan mereka dijadikan masjid untuk kuburan itu disembah, kuburan itu kemudian diagung-agungkan. Yang ketiga, ada dalil di sini bahwasannya orang kafir masih boleh masuk masjid dengan catatan tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi aturan yang ada dalam syariat. Yang keempat adalah masih ada hadis yang membolehkan di masjid itu digunakan untuk bersenandung. Dengan catatan senandungnya itu adalah untuk mengingat Allah. Tidak boleh di masjid digawe konser dangdutan, itu yang tidak boleh. Jangankan begitu, ya. Untuk ngurusi yang yang masih mubah saja kadang-kadang masih disalahkan. Ini yang boleh masjid kalau bersenandung ya sholawatan, terus kemudian lagu Islami yang membuat kita ini ingat kepada Allah, itu masih dibolehkan dengan dasar hadis yang kita baca tadi. Mekaten dari pelajaran kita.